Beras organik 800 per mangkuk. Biaya menginap per 20.000 per hari. Freda, kamu sudah tinggal di sini 7 tahun. Utangmu 590.000 yuan. Bayar sekarang. Suami kaya saya takut saya malas di rumah, hingga menagih biaya untuk semua keperluan. Untuk membayar tagihan, saya dan Putri Cindy bekerja 16 jam sehari, hingga terkena kanker lambung stadium akhir. Saat muntah darah dan pingsan, Putri 6 tahun saya yang memanggil ambulans. Ibu! 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 Baik-baik saja! Ibu, aku di sini. Sebentar lagi. Pasti sembuh. Harus bayar tagihan medis dulu? Tunai atau kartu kredit? Ibu, istirahat saja di sini. Aku yang bayar. Kartu kredit. Silakan masukkan PIN. PIN salah. Tinggal 2 kali percobaan. PIN salah. Tinggal 1 kali percobaan. Bukannya pinnya tanggal lahir, Ibu. Kenapa salah terus? PIN salah. Kartu terkunci sekarang. Tahu tidak, Freda? Aku sudah ubah PIN sejak lama. Ayah, Ibu sakit butuh biaya berobat. Freda, berpura-pura sakit saja sudah keterlaluan. Giliran melibatkan Cindy makin keterlaluan. Kamu masih punya rasa keibuan. Tidak, Brian. Aku. Ibu, tidak apa-apa. Ayah, Ibu muntah darah. Tolong datang. Muntah darah. Kalau tidak lebay soal penyakit, mana bisa minta lebih banyak uang? Freda, kamu pikir pura-pura sakit bisa nguras uangku? Untuk penjilat seperti kamu, 500.000 per bulan sudah cukup. Masih mau pura-pura sakit buat menguras uangku? Mending uangnya ku beri ke anjing Tina daripada kamu. Brian, di hatimu, hidupku bahkan tidak seharga anjingnya Tina. Ibu, jangan menangis. Aku sangat menyayangimu. Berhenti menangis. Siapa yang bayar tagihan rumah sakit? Aku punya uang. Aku akan pulang dan ambil uangnya untuk selamatkan Ibu. Ibu, tunggu aku di sini. Cindy. Cindy. Ini tabungan yang Ibu kumpulkan selama 6 tahun untukku. Ibu, aku akan menyelamatkanmu. Cindy, beraninya kau mencuri uang. Lepaskan aku. Kau masih muda, tapi sudah berani mencuri. Kau mengaku. Aku tidak. Ini uangku. Ibumu suka mencuri, kau juga. Dia suruh kau mencuri. Kenapa dia suruh kau curi uang? Untuk apa dia butuh uang? Bicara jujur. Ibu sakit dan butuh uang untuk berobat. Kanker lambung. Benarkah Freda sakit? Cindy, tidak ada nama di daftar ini. Kanker lambung itu parah. Jangan nakuti ayahmu. Freda makan beras organik khusus. Mungkin mana kena kanker lambung. Bicaralah yang jujur sekarang. Aku bicara jujur. Ibu sakit. Dia menyuruh anaknya sendiri berbohong demi uang. Sangat menjijikan. Bilang pada ibumu. Lebih baik ku beri 5 juta ke anjing Tina daripada pencari harta. Ibuku bukan pencari harta. Kau lebih memilih belanjakan untuk anjing daripada bantu ibu. Aku tak mau ayah sepertimu. Kau jahat. Berani kau menggigitku. Lihat cara dia membesarkanmu. Aku akan memukulmu. Halo, ada apa? Apakah Anda suami Freda Rendall? Ada masalah apa? 5 menit lalu, istri Anda Freda Rendall telah meninggal. Apa? Freda Rendall meninggal? Halo, apa Anda suami Freda Rendall? Saya turut berduka, istri Anda, Freda Rendall, meninggal 5 menit lalu. Segera datang ke rumah sakit untuk urusan administrasi. Omong kosong. Ini mustahil. Apa Freda yang menelepon? Bilang aku tak akan memberinya uang. Dia harus menyerah.
Rose, hentikan dia. Brian, laki muntah lagi. Aku khawatir. Laki tak kunjung membaik. Tina, jangan khawatir. Aku menyumbang 5 juta ke rumah sakit atas namamu. Untuk dana penyelamatan anjing, aku juga asuransikan Lucky senilai 1 juta dan kamu satu-satunya penerima manfaat. Bagus sekali, Brian. Dengan uang ini, aku bisa membantu lebih banyak anjing. Tina, kalau bukan karena kamu menyelamatkanku, aku takkan ada di sini. Aku akan memberimu uang sebanyak yang kamu butuhkan. Benarkah, Brian? Jangan khawatir, aku tahu niat Freda. Aku akan menceraikannya dan menikahimu. Aku sudah menunggu hari ini. Sudah larut. Aku akan berpakaian dan ikut denganmu. Kita periksa Lucky dan temui dekan. Baik, aku tunggu di sini. Baik. Rose. Belikan rumah anjing termewah untuk laki dan buang yang lama. Baik. Mulai sekarang laki tinggal di rumah mewah. Aku dapat uangnya, Bu. Tunggu aku. Cindy, jangan. Cindy. Aku sudah mati. Saat Cindy kembali membawa uang, aku sudah meninggal. Terima kasih kepada Nona Lister yang menyumbang 5 juta. Kami akan bentuk tim medis dipimpin oleh saya untuk merawat anjing Nona Lister. Dengan semua ahli ini, laki akan sembuh. Brian, terima kasih untuk semuanya. Yang penting kamu bahagia. Nona Lister, Tuan Luton sudah habiskan banyak untuk anjingmu. Pasti kamu sangat penting baginya. Seseorang, suruh tim ahli segera ke ruang rapat. Nona Lister, anjingmu akan baik-baik saja. Bagus, aku akan bawa laki periksa. Ibu bangun. Aku kembali. Aku dapat uangnya. Ibu, tanganmu dingin. Aku akan menghangatkanmu. Suster akan memberimu suntikan. Kamu akan segera membaik. Aku sudah dapat uangnya. Tolong selamatkan ibuku. Kenapa kamu sendirian di sini? Kenapa ayahmu tidak datang? Aku bisa rawat ibuku. Suster, tolong bantu dia. Meski ada uang, sudah terlambat. Ibumu sudah tiada. Ini uangnya. Sudah terlambat. Ibumu sudah tiada. Lepaskan tanganku. Suster, tolong bantu. Ambil uangnya. Ibumu sudah meninggal. Cepat suruh ayahmu urus pemakaman. Tolong ibu saya. Apa uangnya kurang? Aku bisa cari lagi. Lepaskan. Selamatkan ibuku. Jangan tahan aku. Tolong ibu saya. Kumohon, tolong ibuku. Lepaskan. Apa yang kamu lakukan? Selamatkan ibuku. Tolong bantu ibuku. Ibu, bangun. Ibu, bangun. Ibu. Tolong bantu ibuku. Tolong bantu ibuku. Tolong bantu ibuku. Ibu. Ibu. Bangunlah. Buka matamu. Ibu, bangun. Ibu, buka matamu dan lihat aku. Ibu, ibu. Brian, Tina, apa aku salah dengar? Harusnya seperti ini. Kenapa aku harus khawatir? Bagaimana kabar anjingnya? baru selesai pemeriksaan. Aku sangat lelah. Bisa kau bawa laki untuk check up? Ibu. Cepat, para ahli sudah menunggu laki. Baik, Sampai nanti.
Rumah sakit macam apa ini? Anak ini menangis dan berisik. Tak ada yang menangani ini. Kau siapa? Tina Lister, aku baru menyumbang 5 juta untuk RS ini. Direktur pun harus hormat padaku. Kau Miss Lister? Maaf, Miss Lister. Keluarkan anak ini. Kebisingan ini ganggu perawatan laki. Baik, Miss Lister. Akan segera saya urus. Lepaskan aku mau ayah temui ibu, nanti dia akan percaya padaku. Siapa nama ayahmu? Brian Luton, Brian Luton, orang terkaya di River City. Lihat dirimu, mirip pengemis. Mana mungkin kau anaknya? ayahku Brian Luton. Aku hampir kasihan pada ibumu, tapi dia cuma mau kaya. Kau ini anak haram. Kau bohong, ibuku tidak begitu. Wanita berbaju Chanel itu pacar Brian. Sedangkan ibumu, dia tak tahu malu dan pantas mati. Lepaskan. Lepaskan. Kau bohong. Ibumu sudah mati. Akan kusuruh orang ambil mayatnya. Ibuku tidak mati, jangan bawa dia. Cindy, ini salahku membuatmu menderita. Anak itu dia. Brian, Lucky kemana? Aku kirim Lucky untuk tes. Direktur telepon bilang Lucky hilang. Apa? Ibu, rumah sakit ini tidak bagus. Ayo pergi, aku akan antar ibu pulang. Rose, tolong buka pintu. Aku Cindy. Brian tidak di rumah. Aku dan Cindy tak bisa membukanya. Rose, tolong buka pintu. Ibu, Cindy, ibu bekerja keras setiap hari merawatku. Istirahatlah yang cukup, aku akan menemanimu. Langit gelap menggantung rendah. Bintang-bintang bersinar menemani. Kunang-kunang beterbangan. Siapakah yang kau rindukan? Ibu, aku pusing dan kedinginan. Ingin ku bernyanyi untukmu. Tapi badanku lemas. Cindy, apa kau demam? Aku ingin bangun dan memelukmu. Cindy, Cindy. Cindy, suruh Freda angkat telepon. Ibu sedang tidur, jangan bangunkan. Freda, Lucky hilang. Kamera rumah sakit menangkapmu. Berapa lama kau bisa bersembunyi? Freda, lelaki segalanya bagiku. Aku bisa memberimu apapun, jangan sakiti dia. Lucky tidak di sini. Ibu tidak mengambil anjingmu. Sudah cukup, aku pulang sekarang. Lucky harus baik-baik saja saat aku tiba, atau kau akan kuhukum. Freda, keluar. Astaga, ayah dan Tina sudah pulang. Bau apa ini? Sangat tidak sedap. Ibu, jangan khawatir. Kali ini aku akan melindungimu. Freda, keluar. Freda, keluar. Kenapa kandang anjing ada di sini? Sebagai ibu rumah tangga, Freda tidak bisa melakukan ini. Payah. Gimana Freda? Keluar. Di sebelah sana. Ibu sedang tidur. Kalian tidak boleh masuk. Cindy, lepaskan tongkat itu. Jangan kira aku tidak akan memukulmu. Anak haramnya menyebalkan. Rose, tangkap dia.
Brian, pernahkah kau peduli pada putrimu? Cindy seharusnya menjadi putri kecil yang bahagia, tapi dia menderita bersamaku. Kau percaya kebohongan Tina dan menyakiti yang mencintaimu. Kau akan dapat balasannya. Cindy, ibumu pura-pura sakit agar kau mencuri uang. Ya, sekarang dia mencuri anjing Tina. Dan kau menutupinya. Apa kau bodoh? Kenapa kau percaya dia daripada ibuku? Ibumu mencuri anjingku. Ada rekaman kameranya. Itu bohong. Ibu tidak pernah mengambil anjing. Ibumu pencuri. Sudah. Cindy, berhenti berbohong untuk ibumu. Kamera merekam dia mengambil anjingnya. Tina hanya ingin anjingnya kembali. Ayah akan lebih menyayangimu. Sayang, di mana anjingnya? Kau bukan ayahku. Freda, keluar atau kuurus anak nakal ini. Jika kau ingin selamat, keluar sekarang. Brian, kau sakiti anak kita karena seekor anjing. Aku benci kau. Freda, berhenti berpura-pura. Apakah dia benar-benar mati? Brian, aku sudah mati sekarang. Apa kau puas? Kenapa engkau menyakiti ibu? Pergilah, tinggalkan kami. Ibu, apa ibu baik-baik saja? Aku akan menolong ibu. Cindy. Cindy, Brian, bau apa itu? Sangat menyengat. pindahkan mayatnya. Jangan bawa ibuku. Cindy, ibumu tertidur dan tak akan bangun lagi. Ibuku tidak mati, dia akan bangun. Bangun untuk apa? Kau bodoh atau memang tak mengerti? Ku beritahu, ibumu sudah tiada. Cindy, ibu sudah pergi. Mulai sekarang kau tinggal dengan ayah. Kau jadi putri kecil ayah. Aku tak mau jadi putrimu. Aku hanya ingin ibu. Ayo, kita pergi. Cindy, jadi anak baik, ayah tak akan memukulmu atau marahi ibu lagi. Kau terluka, Tina akan antar ke rumah sakit. Nanti kita kembali ke ibu, paham? Aku tak mau tinggalkan ibu. Kalau aku pergi, kau akan bawa ibu. Pergi. Lepaskan. Ah. Ibu, ibu, ibu. Kias, tidak kepada biaya, hanya sedikit guncangan, tak perlu khawatir. Ini cuma guncangan kecil, tapi ada yang mengira dia sudah meninggal. Saya sampai harus buru-buru ke sini tanpa menyelesaikan permainan mahjong. Nyonya, Kami sudah berikan perawatan terbaik untuk Freda. Tapi dia pergi sebelum membesarkan Cindy. Jika Tina tidak pergi berobat ke luar negeri, Freda tak akan menikah masuk keluarga Luton. Sekarang dia sudah tiada. Sudah saatnya Tina menjadi menantu saya. Ibu, Nyonya tak perlu terburu-buru. Perkataan Nyonya sudah cukup. dokter, bagaimana kondisi Cindy? Anaknya selamat, tapi kondisinya sangat lemah. Lemah? Bagaimana mungkin? Pemeriksaan menunjukkan dia mengalami malnutrisi kronis dan kekurangan banyak nutrisi. Malnutrisi kronis. Bagaimana ini bisa terjadi? Ibunya selalu merawatnya dengan baik. Autopsi menunjukkan ibu anak ini bukan hanya malnutrisi, tapi sama sekali tidak mendapat nutrisi. Asam lambung berlebih merusak lapisan perutnya. Imunitasnya sangat buruk, rentan terhadap virus dan bakteri, hingga menyebabkan kanker lambung stadium akhir. Kanker lambung? Ibu sakit dan butuh uang untuk obat. Kanker lambung? Freda benar-benar sakit. Bagaimana ini bisa terjadi? Kalau dia sakit, kenapa tidak berobat? Saya sudah cek. Dia cuma pakai obat pereda nyeri termurah di sini. Ajaib ibu sakit ini bisa merawat anaknya selama ini. Sungguh mukjizat. Masak sih. Kami sudah kasih uang saku cukup, obat termurah. Masa bisa begitu? Ya? Kenapa dia tidak berobat? Bukannya tidak ada uang.
Brian, bisa pinjamkan aku uang? Sudah tidak mau berpura-pura lagi? Ujung-ujungnya cuma soal uang? Bukan begitu. Brian, aku benar-benar tidak baik. Kau bilang tidak menikahiku demi uang. Tina benar tentangmu. Kau benar-benar pemburu harta. Aku kecewa. Tidak, aku bukan. Mulai sekarang, kau cuma dapat 500 per bulan. Brian, Satu kata lagi akan kupotong setengahnya. Brian Luton, apakah kematianku akan mengubahmu? Freda tidak bohong. Dia tidak mengincar uangku. Aku salah paham. Apa benar karena aku? Pak Luton, apa hubungan Bapak dengan ibu dan anak ini? Kenapa bertanya? Ibu dan anak ini tampak mengalami kekerasan berkepanjangan. Jika benar Freda meninggal karena kekerasan, rumah sakit wajib laporkan ke polisi dan tuntut keadilan. Apa? Kematian Freda hanyalah kecelakaan. Cindy nakal dan terluka. Tidak perlu melapor polisi. Apa yang namanya kau bicara? Sejelas ada yang menyebabkan luka anak ini. Apa kau ayah dari anak ini? Aku... Dokter ibunya yang memukul anak ini. Ibunya punya gangguan jiwa. Dia memukul anaknya saat marah. Tina, aku sudah mati. Kau masih memfitnahku. Ya, benar. Dia punya gangguan jiwa. Tuan Luton adalah orang terkaya di River City. Pasti ada dana untuk pengobatannya. Kalau bukan karena gangguan jiwanya, kita sudah tahu kankernya sebelum dia meninggal. Benarkah? Ya, Anaknya bisa pulang setelah siuman. Segera urus pemakaman ibunya. Terima kasih. Brian, jangan terlalu sedih. Freda sudah tiada. Ya, Brian. Nikahi Tina dan beri aku cucu. Ibu, Freda baru meninggal. Mana bisa ibu bicara begitu? Baiklah, baiklah. Ibu tak akan ulangi lagi. Ibu belikan makanan untukmu. Diam-diam urus jenazah Freda. Jangan sampai Brian tahu. Kalau kau gagal, tunggulah hukuman dariku. Ya. Ada yang tidak beres. Jenazah Freda hilang. Bagaimana mungkin jenazah hilang? Bagaimana cara kerja rumah sakit ini? Bagaimana jenazah bisa hilang? Periksa CCTV. Kamar-kamar mayat sedang diperbaiki. Kami sedang selidiki. Cepat cari. Buruan pergi. Baik. Brian, jangan khawatir. Kita akan temukan jenazahnya. Sejak Freda meninggal, Brian jadi dingin padaku. Mungkinkah dia benar cinta Freda? Tidak mungkin. Dia milikku. Bagaimana jenazah bisa hilang? Mungkinkah? Aku tahu. Freda belum mati. Dia sembunyi karena marah. Aku harus temukan dia. Freda. Freda. Brian. Freda. Freda. Rose. Freda sudah kembali. Tuan Luton, jangan nakuti saya. Bukankah Freda sudah meninggal? Omong kosong. Dia tidak mati. Aku tak akan biarkan kau bicara begitu. Baby's breath dan mawar bersatu itu sangat unik. Ini gaya khasku. Mawar melambangkan cinta yang membara. Baby's breath menunjukkan devosi pada satu orang. Kekanak-kanakan. Ini, ambillah. Karena kau tulus, aku akan menerimanya. Freda mencintaiku. Tapi aku salah sangka dia mengincar uangku. Aku benar-benar brengsek. Tuan Luton, saya turut berduka. Dia sudah tiada. Tidak. Freda hanya marah padaku dan tak mau menemuiku. Aku akan menemukannya. Aku akan menemukannya. Freda. Freda. Pernah lihat Freda Randall? Siapa Freda Randall? Tidak, aku tak kenal dia. Freda, pernah lihat Freda Randall? Freda, kutemukan kau. Oh siapa? Beraninya aku sentuh istriku. Dia istriku. Freda, aku tak bisa hidup tanpamu. Freda,
Akan kuberi apapun yang kau mau. Aku tak bisa hidup tanpamu. Freda. Freda. Brian, bagaimana keadaannya? Ya, nyonya jangan khawatir. Dia hanya demam karena kehujanan. Ini tidak parah. Ini semua gara-gara Freda. Dia merayu Brian semasa hidupnya. Bahkan setelah mati pun, dia tak mau membiarkan kita tenang. Tina, kau menjaga Brian semalaman. Terima kasih. Nyonya, aku melakukan ini dengan ikhlas. Asal Brian baik-baik saja, usaha ini tak masalah bagiku. Anak baik, jangan cemas. Aku akan pastikan Brian segera menikahimu. Terima kasih, Nyonya. Aku ada janji dengan teman-teman, jadi Brian kuserahkan padamu. Baik, Nyonya. Akan kuberitahu saat Brian bangun. Nah, denganmu di sini, aku tenang. Kalau begitu aku pergi. Baik. Dasar wanita tua, dia memperlakukanku seperti pengasuh. Halo. Tina, kabar bagus. Selamat. Selamat atas apa? Freda sudah mati. Kini tak ada yang bersaing denganmu jadi sosialita kaya. Dia akhirnya mati. Tahun-tahun menunggu ini tak sia-sia. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar laki kesayanganmu? Sudah kau temukan? Tentu sudah kutemukan. Laki tidak pernah hilang. Tidak pernah hilang. Lalu postingan anjing hilang di medsosmu itu apa? Itu untuk menjebak Freda. 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 Aku tidak bisa bicara sekarang. Freda. Brian, Freda. akhirnya kau sadar. Minggir. Aku harus cari Freda. Brian, Freda sudah meninggal. Jangan sakiti dirimu lagi, oke? Diam. Jangan bicara begitu. Rumah sakit menemukan jasadnya, tapi sudah dikremasi. Kenapa kau putuskan tanpa tanyaku? Brian, berhenti membuat masalah. Walau kau tak peduli dirimu, apa kau peduli Cindy atau grup Luton? Brian, aku tahu kau akan mengerti. Tahukah kau Freda punya kanker dan buatku salah paham? Hingga tak ada biaya pengobatan. Bagaimana Brian bisa begini? Jika dia tahu aku menjebak Freda, aku hancur. Tidak, Brian. Kau mengenalku. Aku sedih saat Laki sakit. Mana mungkin aku incar Freda? Kalau begitu katakan, kenapa Laki bisa hilang? Kamera menunjukkan seseorang seperti Freda bawa Laki, tapi dia mengembalikannya. Brian, aku tahu kau sedih kehilangan Freda, tapi kita kenal sejak kecil. Kau tahu aku takkan menjebaknya. Benarkah itu? Ya, pembantumu bisa mengonfirmasi. Tanya saja mereka. Maaf. Aku salah paham. Tak apa, Brian. Percayalah padaku mulai sekarang. Tina, kau jago berpura-pura. Mama, di mana dia? Cindy, kau sudah bangun. Ibumu sudah tiada. Tapi jangan khawatir, ayah akan menjagamu. Aku salah. Aku menyakiti ibu. Aku janji, takkan kubiarkan siapapun menyakitimu. Cindy, aku juga akan melindungimu. Mama, aku sangat merindukanmu. Cindy, aku akan bawa pulangmu sekarang. Cindy, lihat mainan ini, ayah yang membelikannya untukmu. Cindy, ini ada 5 juta. Ini kesalahan ayah. Ayah pernah menyalahimu. Ayah minta maaf. Mulai sekarang, ayah akan melindungimu. Cindy, bicara dengan ayah. Bocah sialan, Brian sangat baik padanya. Nanti kalau aku punya anak dengan Brian, kamu akan lihat. Brian, Cindy tidak boleh terus begini. Anak perlu kehadiran ibu. Bagaimana kalau dari sekarang aku yang menemani Cindy? Tina, aku senang kamu mau menjaga Cindy. Cindy,
Aku tahu kamu punya masalah denganku. Tapi tak apa. Aku akan memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Siapa butuh kamu? Cindy. Brian tak apa. Kamu pergi kerja saja. Aku akan tinggal dengan Cindy. Brian, dasi ini sudah lama kamu pakai. Coba pakai punyaku. Brian, dasi ini tidak cocok untukmu. Coba yang ini. Kamu benar. Dia butuh seorang ibu. Begitu Cindy menerimamu, kita akan menikah. Brian, jangan khawatir. Aku akan merawat Cindy dengan baik. Brian Luton, kapan kamu pernah memperlakukanku dengan lembut? Aku baru pergi 2 hari, sudah ingin Tina menggantikan posisiku. Jadi anak baik di rumah, nanti ayah bawakan mainan pulang kerja. Cindy, bilang ke ayah kamu akan jadi baik, ya? Serahkan. Berikan padaku. Nak, semua di sini harus jadi milikku. Tina, kamu munafik sekali. Rose! Lucky, sayang, kamu boleh pergi sekarang? Ya, Aku lelah. Mari pijat kakiku. Cindy, jangan pergi. Aku coba gunakan kepergian Lucky untuk membuat Brian cerai ibumu, tapi tak kusangka dia cepat mati. Cindy, Lucky kotor. Mandikan dia. Aku tak mau karena anjing ini. Ayah tak kasih uang untuk pengobatan ibu. Aku benci ini dan kamu. Cindy, hati-hati, jangan biarkan dia memukulmu. Sudah aku bicara untuk memandikannya. Itu hak istimewa. Berani-beraninya kau pukul Lucky. Beraninya kau. Ayahmu akan segera menikahiku, dan aku akan jadi pemilik rumah ini. Kalau terus berulah, kau akan kehilangan ibumu, lalu ayahmu juga. Pak Luton, ini data staf kamar dagang. Presiden sebelumnya, Mr. Jobson meninggal mendadak. Sekarang Wakil Presiden Mark Luton yang menangani. Semua pendaftaran grup di Kota River perlu izin kamar dagang. Peraturannya sangat ketat, proses persetujuannya juga rumit. Untungnya, hubunganku baik dengan Mark Luton. Siapkan dokumen pendaftaran grup Luton. Nanti aku sendiri yang temui Wakil Presiden. Kita harus dapat persetujuan sebelum Presiden baru masuk. Baik. Kerjakan lebih bersungguh-sungguh. Cuci sampai bersih. Bu, aku lelah sekali. Cindy, berhenti mencuci. Cindy, maafkan aku. Ini semua salahku. Kemari. Nanti ku kasih paha ayam besar. Mau? Ambil sendiri. Cepat selesaikan. Sudah ku bilang akan ku berikan. Ayo. Mau paha ayam? Kau pikir pantas dapat paha ayam seperti Lucky? Kalau hari ini tidak selesai mencuci, tidak ada makan malam, mengerti? Tina, kenapa kau perlakukan Cindy seperti ini? Tina, aku tidak bisa menjangkaunya. Bodoh sekali. Kalau tidak bisa jangkau, cari cara. Cindy, di mana aku? Apa ini akhirat? Cindy, kamu harus baik-baik saja. Cindy, jangan khawatir. Dia baik-baik saja. Siapa kamu? Aku Presiden Kamar Dagang Negeri Nagani, Elaine Jobson. Apa kau juga sudah mati? Sebulan lalu, ayahku ingin aku kembali dan mengambil alih jabatan presiden. Tapi saat pulang, aku dijebak dan mengalami kecelakaan mobil. Sebelum mati, aku tahu orang yang membunuh ayahku dan mencoba membunuhku itu sama
suamimu menyukai Tina tapi mengabaikanmu, kini anakmu disiksa setiap hari. Bagaimana kau tahu tentang aku? Maukah kau bekerja sama denganku, balas dendam untukku, dan kubiarkan kau kembali ke duniamu? Maukah kau? Untuk Cindy. Aku ingin kembali. Kau tak bisa pakai nama Freda Rendell lagi. Kau adalah Ellen Jobson. Siapa yang menyakitimu waktu itu? Apa yang harus kulakukan untuk membalas dendammu? Orang yang menyakitiku adalah Mark Luton, wakil presiden Kamar Dagang sekarang. Dia kejam dan ambisius, berambisi jadi presiden berikutnya. Kau harus hentikan dia, jangan biarkan dia menang. Ingat, kau adalah aku. Namamu Ellen Jobson. Brian, kita akan segera bertemu lagi. Kau akan membayar 2 kali lipat atas luka Cindy. Gadis ini tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Bagaimana dia bisa selamat dari jatuh itu? Ibu, Nyonya Cindy tetap putri Brian. Tidak pantas bicara seperti itu. Dia hanya anak kecil. Freda meninggal dan meninggalkannya. Apa dia akan membagi harta keluarga di masa depan? cukup. Aku tahu ibu tidak suka Freda, tapi Cindy tidak bersalah. Dia tetap putriku. Bagaimana bisa ceroboh sampai biarkan anak jatuh dari ketinggian? Maaf, saya tidak menjaganya dengan baik. Dokter, apakah ada efek sampingnya? Dia gegar otak ringan dan perlu istirahat. Lebih perhatikan anak Anda. Cindy, kamu hampir membuat ayah kena serangan jantung. Kalau aku mati, bisa ketemu ibu. Dokter sudah beri obat, beberapa hari lagi akan sembuh. Cindy, kalau sudah baik, ayo pulang. Katanya mau menjaga dia, seperti ini caranya. Brian, kamu salah paham. Aku peduli Cindy, mana mungkin ku buat dia cuci baju anjing. Brian, dokter bilang dia baik-baik. Kenapa kau marah sekali? Para pelayan melihatnya. Kalau bukan kau paksa, dia mau cuci sendiri. Iya, Cindy yang menawarkan diri. Kalau tak percaya, tanya dia. Cindy, apa ibu paksa kau mencucinya? Ibumu masih hidup. Kalau mau ketemu, bilang kau yang mau cuci. Cindy, selama aku di sini, tak ada yang akan ganggu kau. Katakan, apa engkau yang menawarkan diri? Lihat, Brian, Cindy sudah mengaku. Ibu, jadi ibu tiri itu sulit. Tapi demi Brian dan keluarga ini, aku rela dicurigai. Maaf Tina, aku salah sangka. Tak akan kuduga lagi. Cindy, nanti orang lain yang cuci baju laki. Hati-hati kalau main di rumah, mengerti? Pak Luton, kita harus segera pergi. Nanti terlambat rapat dengan wakil direktur. Cindy, ayah pergi kerja, tinggal dengan nenek dan Tina. Halo, kami dari grup Luton. Ada janji jam 1 siang dengan Tene Luton. Baik, tunggu sebentar saya cek. Brian Luton, saya kembali. Mulai sekarang, nasibmu ada di tanganku. Bagaimana kabarnya? Ya, masih belum berfungsi. Peretas terus menyerang sistem kita. Kalau terus begini, rahasia perusahaan akan bocor. Kita akan rugi besar. Wakil Presiden, ini darurat. Mark Luton, di rapat kamu janji sistem aman. Makanya kami angkat kamu. Belum genap sebulan. Sekarang di mana ini? Sebagai pemegang saham Zainokam, Bidong Pinik, kamu juga tidak bisa pecat kamu. Semuanya, menurut saya, kalau ada masalah, serahkan ke Mark Luton. Oke, sambut Fancy, ahli sistem terbaik dunia. Saya habis banyak uang untuk dia. Cindy, setelah balas dendam untuk Ellen, aku akan mencarimu. Buka konsol utama ke port ketiga. Semua keluar dari mode tulis. Ngapain lihat saya? Lihat komputernya? Kami semua ahli terbaik. Kalau kami tidak bisa, apalagi kamu, ahli fancy. Tolong ahli.
Penyerang pakai 3 lapisan kode. Perbaiki kode rusak ini saja. Para ahli, boleh saya bimbing? Memang pantas, ahli Fancy. Hei, nama Fancy bagus juga. Emang bagus, tapi saya suka nama asli. Oh, harus panggil apa? Ellen Jobson. President? Maaf, Wakil Presiden sedang sibuk menangani keadaan darurat. Harap menunggu. Bapak Luton, dia tidak akan ragu-ragu, bukan? Dia satu-satunya penghubung kita di kamar dagang. Jika ada masalah, pencatatan kita akan tertunda. Kita akan mengalami kerugian besar. Ayo langsung masuk. Hei, sekarang bukan waktu yang tepat untuk masuk. Harap menunggu. Nona Jobson, bukankah seharusnya Anda di rumah sakit? Ingin saya tuh dan keluar. Anda terlihat tidak senang, Wakil Presiden. Tentu saja saya senang. Saya cuma tidak mengenali Anda karena masker. Mengapa saya pakai masker? Anda lebih tahu. Nona Jobson memang lucu. Tapi tak ada yang pernah melihat wajah asli presiden. Bagaimana kami tahu Anda bukan palsu? Apa maksud Anda? Palsu? Kenapa Anda menuduh saya? Anda ingin mengambil jabatan saya? Wakil Presiden Judge Score, jangan bicara itu tanpa bukti. Semua tahu presiden belajar keuangan. Bagaimana bisa menjadi programmer senior? Pemrograman adalah keahlian saya. Tapi kemudian fokus membahagiakan Brian. Jadi saya tinggalkan. Haruskah saya laporkan semua yang saya pelajari, Wakil Presiden? Apa Anda mengincar saya karena bersalah dan takut ketahuan? Sesama pemegang saham, identitas presiden harus diverifikasi ulang. Keraguan saya untuk kebaikan kamar dagang. Benar. Jika Anda benar presiden, buktikan. Jenazah Bapak Jobson telah dikremasi. Bagaimana presiden membuktikannya? Jika tak bisa membuktikan Anda presiden, saya akan panggil satpam. Menurut Anda ini apa? Anda sudah di kamar dagang bertahun-tahun. Harusnya Anda tahu ini. Ini cincin giok penanda identitas presiden. Cincin giok ini bukti aku. Presiden, ayah memberikannya sebelum meninggal. Ada yang keberatan? Saya sedikit keberatan. Saya juga tidak. Kamu, Mark Luton, karena kau melawanku. Mulai hari ini kau bukan wakil presiden lagi. Saya salah, presiden. Tak akan saya tanyakan lagi. Mengundurkan diri saja. Tidak, presiden, jangan. Satpam, bawa dia keluar. Kumohon, Nona Jobson. Brian Luton dengan Mark pergi. Mari lihat grup Luton go public. Berhenti. Ellen Jobson. Sudah 20 tahun lebih saya kerja keras. Tak ada prestasi pun tetap ada jerih payah. Lepaskan. Beginikah memperlakukan wakil presiden? Wakil presiden pun lalu kenapa? Akulah presidennya. Saya bisa pecat kapan saja. Dasar pelacur. Harusnya dulu ku bilang orang tabrak kau sampai mati. Apa? Kau suruh orang tabrak presiden? Tidak. Saya hanya emosi. Mark Luton. Akhirnya kau jujur juga. Bajingan. Kau sengaja memprovokasi. Kau suruh sopir tabrak saya dan rencanakan kematian ayah. Kini kau akui di depan semua orang. Oh tidak. Semuanya, saya hanya bercanda. Tak mungkin saya tabrak tua Jobson. Semua pemegang saham, percayalah padaku. Sudah saya serahkan bukti ke pihak berwenang. Mark, tamat riwayatmu. Mark, engkau bersalah membunuh. Buktinya jelas, kau ditahan. Di kehidupan berikutnya, saya mau jadi presiden. Ada masalah, cari Mark. Nona Jobson, kami dulu buta. Maafkan kami dan ayahmu. Jangan salahkan diri. Mark ahli bersembunyi. Mulai sekarang kami ikuti perintahmu. Kita harus buat pesta untuk Nona Jobson. Saatnya umumkan identitas Nona Jobson. Tak perlu. Saya tak suka pamer. Jangan panggil saya presiden lagi. Panggil saja Fancy. Baik, Fancy. Cindy, ibu sekarang presiden Kamar Dagang Negeri Naga. Aku segera menyusulmu. Tak ada yang bisa ganggu kamu sekarang. Kenapa ini terasa familiar?
Brian Luton. Maaf, Pak. Ini cuma refleks. Hai, Nona. Kita pernah bertemu. Gaya merayumu kuno sekali. Minggir, jangan halangi aku. Kau bikin aku telat ketemu Cindy. Maaf, kami perlu segera temui Wakil Presiden. Semua yang datang ke sini ada urusan mendesak. Bisa kami temui Wakil Presiden sekarang? Anda tak bisa temui dia lagi. Apa? Dia daluk di balik kasus presiden kami dan sudah diamankan polisi. Tuan Luton, sekarang gimana? Bisa bantu kami temui Presiden? Presiden sibuk masa transisi dan tak bisa menemui Anda. Silakan pergi. Tuan Luton. Wakil Presiden sudah pergi. Tapi Tuan Weldon dari Kamar Dagang suka teh. Ambilkan teh merah spesialku. Besok kita akan temui Tuan Weldon. Baik. Bandel sekali, sekolah aja ribet. Bu, Brian bilang Cindy perlu bergaul. Kenapa tidak istirahat? Aku yang antar. Terima kasih bantuannya. Sekolahnya jauh, aku naik bus saja. Tidak usah, kamu jalan kaki ke sekolah. Kalau telat, ayahmu akan menghukummu. Cepat pergi. Cindy, kenapa kau begitu ceroboh? Ayo, bangun. Brian, aku akan mengantar Cindy ke sekolah. Kalau begitu pergilah sekarang. Baik. Bahkan jika harus merangkak, kau harus tetap masuk sekolah. Mama, aku sangat merindukanmu. Cindy, apa kau tidak enak badan? Apa Tina mengganggu lagi? Hai Cindy. Cindy, kenapa wajahmu pucat? Apa kau tidak sehat? Bukan. Dia berpura-pura untuk bolos. Itu tidak baik. Kembalilah ke kelas. Cindy, aku belum bisa menjemputmu. Tapi aku akan segera membawamu pulang. Halo? Carikan pengacara terbaik di River City. Nona Jobson, Anda tak bisa mengadopsinya. Anda tidak punya hubungan darah, kecuali walinya tidak bisa merawatnya. Atau Anda jadi ibu tirinya. Aku mengerti. Aku harus merencanakan lebih matang untuk dapatkan hak asuh Cindy. Presiden Direktur, ini proyek yang harus kami periksa bulan ini. Ini tiket Cindy. Aku akan gunakan kesempatan ini untuk menemuinya. Jim Weldon, kenapa kau selalu menyusahkanku? Cindy Luton, ku dengar kau lari ke sekolah tiap hari karena tak punya mobil. Memangnya kenapa? Aku bisa mengatasinya. Ku dengar kau tidak punya mama. Siapa bilang aku tidak punya mama? Cindy Luton, berani-beraninya kau memukulku. Bukan, tolong. Jim Weldon. Cindy Luton. Ada apa ini? Ada apa? Bukan, Cindy memukul Jim pakai bola basket. Kenapa kau lakukan itu? Bukan, Jim bilang aku tak punya ibu. Jim tak seharusnya bicara begitu. Tapi Cindy, itu bukan alasan untuk memukul. Minta maaf ke Jim sekarang. Aku sudah beritahu orang tuamu. Aku tidak mau minta maaf. Dia yang mulai menggangguku. Dia yang harus minta maaf dulu. Dia mengganggumu. Jim murid terbaik di sini. Ayahnya pejabat di Kamar Dagang, menyumbang 2 juta ke sekolah. Lalu kau, keluargamu bahkan tak punya mobil. Apa yang bisa kau beri ke sekolah? Lebih baik kau minta maaf. Atau aku akan bilang ayahku untuk mengusirmu. Cindy, minta maaf ke Jim sekarang. Cepat. Cepat minta maaf ke Jim. Minta maaf ke Jim. Sama distan di Langit Tuanel, Nyonya Jobson, kami sedang kesehati anak dan kau disediakan tempat belajar terbaiknya. Apa ada perundungan atau kenakalan?
minta maaf. Jangan khawatir, sama sekali tak ada kasus seperti itu. Tuan Kalau, di mana Cindy Luton? Dia di sini. Cepat minta maaf. Cepat. Cindy. Cindy. Lepaskan Cindy. Ibu, aku tahu engkau akan kembali. Cindyku, kau sudah melalui banyak hal, tapi aku belum bisa memanggilmu anakku. Aku Elaine Jobson, panggil saja Elaine. Ibu. Aku bukan ibumu. Kamu adalah, kau baru sebut namaku, Cindy. Pak Callow, ini yang kau sebut tidak ada perundungan. Apa yang terjadi? Cindy merundung Jim, kusuruh dia minta maaf. Ini caramu membuatnya minta maaf. Tidak, mereka cuma sedang bermain. Bermain? Sebagai guru, kau terlibat dalam perundungan. Inikah etika sekolahmu? Pak Callow, orang tua Jim menyumbang 2 juta ke sekolah. Kita tak bisa macam-macam dengan mereka. Diam. Nona Ken bertindak buruk dan etikanya jelek, dia dipecat. Kenapa Pak Callow? Nona Ken, jangan khawatir. Aku akan bilang ke ayahku, Pak Kalau tak bisa memecatmu. Inikah yang diajarkan ayahmu? Ayahku menyumbang 2 juta ke sekolah. Bagaimana denganmu? Siapa kau? Pak Kalau, inikah siswa yang dilatih sekolahmu? Tak kau lihat? Dia merundung anakku. Ibu, Cindy memukulku dan tak minta maaf. Nona Kent membantu, tapi kepala sekolah ingin memecatnya. Jadi dia merundungmu, ya? Kemarilah dan berlutut minta maaf ke anakku. Atau tak ada sekolah di River City yang menerimamu. Siapa yang harus minta maaf? Apa kau ibunya? Dia tak punya sopan santun. Karena kalian berdua berlutut dan minta maaf. Atau suamiku yang akan menghabisi kalian. Siapa suamimu? Suamiku anggota penting kamar dagang Dragon Country. Dia bisa menghancurkanmu seperti semut. Aku juga di kamar dagang. Siapa suamimu? Omong kosong, banyak yang seperti kau. Aku akan telepon suamiku untuk menghajarmu. Teh merah ini langka, sulit didapat, meski dengan uang. Tuan Luton sangat perhatian. Langsung saja. Grup Luton sudah ajukan aplikasi pencatatan saham. Tuan Weldon, bisakah bantu percepat persetujuan? Tentu, tapi Presiden sedang kunjungi TK hari ini. Dia tak akan urus persetujuan sementara ini. Halo sayang, anak kita dirundung di sekolah. Cepat datang. Apa? Siapa yang berani mengganggu anakku? Tunggu, aku segera ke sana. Dan Luton, nanti kita bicara lagi. Ada masalah dengan anakku di taman kanak-kanak. Aku harus pergi. Yang mana? TK Pelangi. Putriku juga bersekolah di sana. Aku antar bapak. Baiklah, ayo berangkat. Suamiku akan segera tiba. Nanti lihat putrimu dikeluarkan. Cindy Luton. Dasar bodoh. Berani kamu ganggu orang lain. Akan kuajarimu. Hentikan. Kamu siapa? Aku sedang mendidik cucuku. Urusanmu apa? Kamu pukul anak tanpa cari kebenaran. Pantaskah nenek bertindak begitu? Siapa kamu sampai ikut campur? Ini urusan keluarga. Kau mau ikut? Seharusnya dari dulu ku tampar kau. Apa maksudmu? Tidak tahukah aku benci ketumbar? Kau sengaja, ya? Bukan sengaja. Pasti kau sengaja. Sujud di luar dan renungi kesalahanmu. Kau yang pukul duluan. Aku membela diri. Kau tahu siapa aku? Putraku Brian Luton, orang terkaya di River City. Teruslah berpura-pura kaya. Terus berakting. Nanti saat suamiku datang, kau akan menyesal. Jim. Ya. Sayang kau datang. Bukankah sudah kukatakan? Di River City, kalau ada yang ganggumu, sebut saja nama ayahmu. Bocah ini mengganggu anak kita. Dan Weldon, dia putriku. Hah? Ini putrimu? Putriku anak baik, dia gadis baik, takkan pukul orang. Bapaknya begitu, anaknya juga. Jangan minta persetujuan. Nona, beraninya pukul anakku, akan kuajarimu. Siapa yang mau kau ajari? Presiden. Presiden, ini cuman kesalahpahaman. Ini semua salah dia. Presiden.
Kau sadar masalah yang kau timbulkan? Saya tidak tahu anak ini ada hubungan dengan Anda. Ini kesalahan saya. Andai saya bukan presiden, kau bisa seenaknya mengganggu anak ini. Jim minta maaf. Ngapa gue harus minta maaf? Dia jelek pakai masker. Papa, kenapa takut sama dia? Minta maaf, atau ku tampar. Tak perlu minta maaf. Mendidik anak bukan dengan kekerasan. Orang tua harus ajarkan cara mencintai dan menghargai orang lain. Frank Weldon, mulai hari ini, kau tak lagi jadi anggota kamar dagang. Presiden, ku mohon. Frank sudah mengabdi di kamar dagang seumur hidup. Dia sudah berkorban banyak. Papa benar-benar nggak berguna. Kau dan ibumu hancurkan hidupku hari ini. Saya akan lebih baik mengajar nanti. Tolong jangan pecat saya. Orang bertekad yang berubah takkan tunduk pada orang lain. Cindy, jangan khawatir. Tak ada yang akan ganggu kamu lagi. Nona Jobson. Nona Jobson, kita bertemu lagi. Brian, dia siapa? Ya, hentikan dia. Dia memukulku. Jangan biarkan dia kabur. Ibu, kau tidak apa-apa? Ada apa? Nenek memaksa aku minta maaf ke Jim, jadi ibu memukulnya. Ibu, apa kau? Kamu gagal menggangguku kemarin, sekarang mau main fisik? Bukannya kamu orang kaya? Cara-caramu sangat murahan. Brian mengganggumu? Kenapa bersembunyi di balik topeng? Keterlaluan kamu bicara begitu. Aku salah kemarin dan kau menamparku. Aku hanya ingin melihat wajahmu. Untuk apa lihat wajahku? Karena matamu seperti mantan istriku. Brian, ngomong apa itu? Kita sebentar lagi menikah. Sudah mau menikah masih ganggu aku. Kalau terus begini, akan kuhubungi polisi. Tuan Kalo, akan kuperiksa lain kali. Kalau perundungan terulang, TK ini harus ditutup. Nona Jobson, tunggu. Minggir. Atau kupanggil polisi. Nona Jobson, kau salah paham. Aku Brian Luton. Perusahaanku sedang mau go public. Aku ingin mengajakmu melawat ke grup Luton. Jujur saja, aku sempat berharap pada grup Luton. Tapi Tuan Luton, soal pelecehanmu, mungkin grup Luton tak layak gabung kamar dagang. Nona Jobson, aku... Nak, kau orang terkaya di River City. Kenapa merendah ke presiden payah itu? Apa yang kau lakukan dengan mantan istrimu? Freda sudah meninggal. Tina, aku sibuk dan mengabaikan perasaanmu. Nona Jobson dan aku hanya partner bisnis. Aku janji, setelah perusahaan go public, aku akan menikahimu. Aku salah menilaimu, Brian. Ini bukan salahmu. Kau sudah bekerja keras. Ayo pulang, kau sibuk saja. Baik. Hei Leon, cari tahu di mana presiden baru Elane. Brian Luton, kau pasti panik. Mari kita lihat berapa lama kau menemukanku. Hei, kamu sudah lama melihat-lihat mau beli atau tidak? Berkelahi sok kaya. Makanan ini sudah dingin, mana bisa dimakan? Beri ulasan buruk. Saat kau dan Tina menghinaku, kau tak menyangka aku akan balas dendam. Apakah tipe ini masih tersedia? Sudah habis, cepat pergi. Sayang, aku suka yang ini. Kalau suka, aku belikan. Nona, selera Anda bagus. Tipe ini paling laris. Bukannya katanya sudah habis? Villa di sini termahal. Satu kamar mandi harganya 10 juta. Bahkan kalau ada, kau tak mampu membeli. Sebagai sales, layani pelanggan dengan baik. Jangan menghakimi atau merendahkan. Kudengar pemilik di sini berstatus tinggi. Kenapa bicara kasar begitu? Jangan marah. Dia cuma miskin, tak bisa beli apa-apa. Jangan sampai merusak mood. Satpam. Jadi begini cara Luton Group memperlakukan pelanggan. Ya, Anda tak layak jadi pelanggan Luton Group. Usir dia. Aku pergi sendiri. Jangan sampai menyesal.
Lepaskan aku. Berhenti. Berhenti. Siapa yang mengizinkanmu melayani pelanggan seperti ini? Bapak Luten, dia sudah lama melihat-lihat tapi tidak membeli apa-apa dan ini mengganggu pelanggan lain. Siapapun bisa bandingkan harga sebelum beli, apalagi untuk rumah. Kamu menghina pelanggan. Kualitas staf grup Luton sangat buruk. Aku benar tidak mengizinkan grup Luton bergabung dengan kamar dagang. Nona Jobson, ini setia. Ini salahku yang tidak mengelola dengan baik. Akan kujelaskan. Bapak Luten, orang miskin yang tidak bisa beli rumah, kamu, apa kau menyukainya? Pergi sekarang, jangan muncul lagi di sini. Bapak Luten, jangan pecat saya. Satpam, keluarkan dia. Awalnya aku senang hari ini. Seharusnya tidak ke sini. Nona Jobson, tunggu sebentar. Bapak Luton, perlu kupanggil polisi untuk mengusirmu? Nona Jobson, aku datang untuk meminta maaf. Mengenai persetujuan, tolong pertimbangkan grup Luton. Kuberat Bapak bilang, mataku mirip almarhumah istrimu. Benar. Bapak Luton sangat setia, masih mengingat mendiang istri. Bagaimana kalau besok aku kunjungi grup Luton? Baik, akan kujemput. Sampai jumpa besok. Ini cincin giok ketua kamar dagang. Kembalikan saat dia mengunjungi grup Luton besok. Presiden Huni, bukan senat Bapak sudah menyerah pada grup Luton, mengapa besok masih akan diperiksa? Besok akan kau lihat. Brain Luton, cinta akan meninggalkanmu, hidupmu akan hampa, ini balasan untukmu. Sampai jumpa besok. Tina, besok saya harus bertemu klien penting. Bisa siapkan setelan untuk saya? Baik, segera saya siapkan. Apa ini? Apa Brian sengaja meninggalkan ini? Cincin tunangan untukku. Tapi kenapa cincinnya besar sekali? Terserah. Besok ku banggakan ke teman-teman biar iri. Saya ambil yang ini dan itu. Bungkuskan semuanya. Tina, beli tas mahal gini nggak mikir lama. Tina kan tajir ya, ini mah biasa buat dia. Tina, jangan lupa kami kalau sudah sukses. Ayo. Satu orang satu hadiah. Tina, kamu baik sekali. Gimana kabar kalian belakangan ini? Jangan tanya, saya baru di PHK. Wah, kamu masih lebih baik. Saya nganggur sudah 6 bulan. Andai bisa menikah sama orang kaya. Tina, minta bantuan Tuan Luton untuk kami. Dengar. Brian kasih cincin tunangan ini. Gede banget. Kalian bisa kerja di kantor pusat grup Luton. Tina, serius? Gampang. Nanti ku carikan. Kunjungan Nona Jobson bukti kepercayaan. Masuk kamar dagang tinggal selangkah. Selamat Tuan Luton. Ayo jemput Nona Jobson. Siap. Brian, 2 teman saya perlu kerja. Bisa bantu di grup Luton? Temanmu butuh pekerjaan? Temanmu butuh kerja, kan? Oke. Bawa mereka ke sini, nanti kusuruh Leon yang atur. Aku tahu kamu pasti setuju. Jadi, bagaimana hasilnya? Sudah beres. Shinonal Lee Strasbourg, Paket Anches sudah siap. Kenapa cuma diam di situ? Ambil barang-barangnya. Hari ini kita ke grup Luton dulu. Aku akan bawa kalian sukses. Pak Luton, kita hanya rekrut lulusan terbaik. Teman-teman Nona Lister mungkin? Ini pertama kali Tina minta bantuan. Berikan tugas sederhana dulu, ikut saya temui Nona Jobson. Baik. Serahkan kontrak ini ke Wali, suruh taruh di kantorku. Jangan sampai orang lain pegang. Siap. Wali, Pak Luton suruh saya beri dokumen penting ini. Sudah, kembali kerja. Wah, perusahaannya keren banget. Ya ampun, senangnya bisa kerja di perusahaan ternama River City. Jadi, ikuti saja aku. Tina, kan sebentar lagi jadi Nyonya Luton, tapi kok tidak ada yang menyambut? Iya, seperti tidak menghargaimu.
Kalian ngapain? Tidakkah kalian tahu aku datang? Kenapa tidak ada yang di pintu? Kalau Brian sibuk masih bisa dimaklumi, tapi yang lain di mana? Minimal berbaris menyambutku. Kau itu? Tin Luton akan melamarku. Kau tak tahu siapa aku. Ketua Kamar Dagang tak datang hari ini? Kenapa tak tanya Wali? Apa yang kau bisikkan? Percaya atau tidak, hari ini kau dipecat. Maaf, aku tak sadar ini Anda. Anda sang ketua TN. Luton suruh kami melayani Anda. Ketuanya luar biasa ya. Wah, Ten Luton sangat baik padamu. Pasti Tena Luton yang atur Tina untukmu. Tena Luton sangat perhatian. Apa yang akan kau lakukan saat ketemu ketua? Kami siap, silakan masuk. Ayo pergi, tinggalkan tas di sini. Tina Lister si bodoh ini berlagak tak tahu apa itu ketua. Terima kasih Brian pasang pengawasan. Presiden Tien Luton ada di bawah. Bilang aku sedang rapat dan harus menunggu. Iya. Brian, jika Tina gagalkan rencana listingmu, apa reaksimu? Pertunjukannya akan dimulai. Anak selesaikan kerja semalaman, lapar sekali. Sedang apa kau? Siapa izinkanmu makan mie instan di kantor? Kamu siapa? Aku siapa? Mulai hari ini, aku bantu Brian bersihkan parasit perusahaan. Siapa Anda? Perhatikan baik-baik. Ini Nona Lister. Tunangan Pak Luton dan presiden baru yang ditunjuknya. Bukankah Pak Luton masih lajang? Kapan dia bertunangan? Apa ada posisi presiden di grup ini? Kami kerja semalaman, Dila. Sekarang sudah jam makan. Meski Anda tunangan Pak Luton atau presiden sekalipun, Anda tak bisa larang kami makan, bukan? Berani sekali kalian membantah. Panggil manajer kalian. Saya di sini. Ada masalah apa? Dia mengaku sebagai tunangan Pak Luton. Dan ditunjuk jadi presiden. Bukankah Pak Luton baru saja pergi menjemput presiden? Apa ini orangnya? Kenapa tidak pulang bersama? Tetap tenang, jangan buat keributan. Presiden, kami sudah menunggu. Saya Wali, supervisor di sini. Beritahu jika butuh bantuan. Welly, apa tidak dihukum? Makan mie instan saat jam kerja. Presiden, tim sudah bekerja keras untuk proyek ini. Kerja keras? Mereka cuma bermalas-malasan. Pecat mereka. Ini keterlaluan. Presiden, mereka tulang punggung teknis kita. Omong kosong. Perusahaan bisa jalan tanpa siapapun. Tapi, Kalau masih berani membantah, kalian juga dipecat. kalian berdua langsung ke HRD. Wali, kami sudah kerja keras lebih dari setahun. Proyek hampir selesai. Mau kami berhenti? Kamu berhenti tidak masalah, tapi dia kepala teknisi. Lihat ini, membentuk kelompok, semua keluar. Kami kerja siang malam, kenapa dia bisa seenaknya memecat? Tenang saja, karena presiden ini baru, saya akan konfirmasi ke Pak Luton. Bagaimana kabar Nona Jobson? Maaf, Pak Luton sedang rapat online. Akan saya antar ke ruang tunggu. Tidak perlu, saya tunggu di sini saja. Baik. Leon, Nona Lister bergabung hari ini. Katanya dia tunangan Pak Luton. Ada latar belakang apa? Nona Lister? Oh ya, Pak Luton pernah sebut namanya. Apa? Benarkah Pak Luton yang mengirimnya? Pak Luton menelepon. Nanti kita lanjut. Jangan khawatir, serahkan saja pada Wali. Hey, Bagus mana semuanya? aku tak paham kenapa Pak Luton suka dia dan membiarkannya memimpin kita. Ya, terima saja dan lanjutkan. Tina, tadi kamu keren sekali. Seperti istri CEO. Presiden, ini kantor Pak Luton. Anda tak boleh masuk. Pak Luton calon suami saya. Miliknya ya, milik saya. Kenapa tak boleh masuk? Keluarlah. Jangan masuk. Tempat ini bagus. Sekarang jadi milikku. Presiden, ini kantor TNT Luton. Dilarang masuk. Maksudmu apa? Apa aku perlu izinmu untuk masuk ke kantor suamiku? Siapa kamu ini? Kantor CEO ada dokumen rahasia. Kalau ada masalah, aku tak bisa jelaskan ke TNT Luton. Aku cuma duduk di sini. Apa yang bisa terjadi? Bicaramu kebanyakan. Atur pekerjaan mereka. Baik, aku sedang pikirkan peran mereka. Berhenti berpikir. Jadikan mereka asistenku. 2 asisten.
Ini melanggar peraturan perusahaan. TNI Luton cuma punya satu. Omong kosong, peraturannya sesuai ucapanku. Kalau begitu, bagaimana gajinya? 50.000 untuknya. Tidak, naikkan jadi 100.000. Baik, bagaimana dengan dia? 80.000. Mereka baru masuk langsung dapat gaji setinggi itu. Apa? Kamu cemburu? Kalau kamu baik, gajimu juga akan naik. Nona Lister, kamu sudah bekerja keras. Aku ambilkan air. Aku bantu urus dokumen. Ya Tuhan. Ini hasil kerja bertahun-tahun, Mr. Luton. Hanya ada satu salinan kontrak ini. Wah, itu berlebihan. Ini cuma kertas biasa. Cetak lagi dan tanda tangan saja. Bagi Mr. Luton, tak ada kontrak yang lebih penting dari Tina. Ini cuma dokumen. Kenapa dibuat ribut? Nona Lister, kamu hebat. Presiden, Mr. Luton sudah menunggu 2 jam. Ayo pergi, sudah waktunya muncul. Mr. Luton sedang menunggu. Tak masalah, saya kemari untuk menunggu bagian dari tugas saya. Baiklah, jika Luton Group bisa membuat saya puas hari ini, saya akan langsung tanda tangan. Terima kasih, Nona Jobson. Cepat, berikan perintah, Nona Jobson akan segera tiba. Suruh seluruh perusahaan untuk serius menanganinya. Selain itu, siapkan kontrak AI. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Nan, Jobson akan segera datang. Tapi bukankah Presiden sudah datang? Kenapa TN Luton terasa aneh hari ini? Lupakan saja, mungkin Presiden salah urus dokumen. Dan TN Luton takkan membahasnya. Para pemegang saham tercinta, Presiden Kamar Dagang baru akan mengunjungi perusahaan kita. Kesempatan ini langka. Mari sambut mereka bersama. Ayo, beri kesan baik ke Presiden, dapatkan persetujuan, perusahaan akan segera go public. Wisal Ematable, kita harus jamu Presiden dengan baik hari ini, go public, tergantung hari ini. Kita sudah bekerja keras bertahun-tahun, tinggal 1 langkah lagi. Kesempatan langka, ayo bergerak. Silakan, Nona Jobson. TN Luton. Karena ini inspeksi, mereka ingin lihat kondisi nyata. Grup Luton, bagaimana kalau saya duluan? TN Luton menyusul nanti. Mari ikuti saran Nona Jobson. Agar TN Luton tak bocorkan informasi, saya akan simpan ponselnya sementara. Terima kasih dukungannya, TN Luton. Kenapa jantungku berdebar? Matanya terasa begitu familiar. Brian Luton, saat kau tahu Tina hancurkan hidupmu, masihkah kau tersenyum? Tina, tekannya sudah pas. Tina, kau tidak mengecewakanku. Siapa yang izinkanmu masuk? Masuk tanpa ketuk pintu, keluar. Dunia ini kecil sekali, masih berusaha merayu Brianku. Tina, aku dipecat karena dia. Kau dipecat karena ulahmu sendiri. Apa Luton Group tidak periksa latar belakang? Sekarang aku yang pegang Luton Group, tak peduli siapa engkau. Sujud dan minta maaf ke Mary sekarang. Aku perlu pertimbangkan permintaan Brian. Kasian sekali. Bukannya kau mau minta kerja sama Brian, jangan pura-pura. Bawa Brian ke sini dan tanya siapa butuh siapa. Ku beritahu, saat minta bantuan, rendahkan hati. Dengan sikapmu ini, tak mungkin kerja sama. Kau kenal aku? Sombong sekali. Tak peduli siapa engkau. Dengar, aku Elaine Jobson, Ketua Kamar Dagang Dragon Country. Di sini untuk audit grup Luton. Nona Jobson sudah di atas sana selama 30 menit. Tuan Luton, jangan khawatir. Wally selalu bisa diandalkan. Tidak akan ada kesalahan dalam menyambut Presiden. Tunggu sebentar saja. Kuharap Nona Jobson tidak dalam masalah. Anda Presidennya main.
Sok banget sih. Tina Lister adalah presiden grup Luton. Wah, kamu juga mau cari masalah? Atau mau menggoda Tuan Luton? Kamu suka Brian? Kamu sengaja datang ke TKA untuk menarik perhatian Brian. Hari ini kamu coba goda Brian lagi. Untung aku di sini. Atau kamu pasti berhasil. Tak masuk akal. Grup Luton memang seperti ini. Tina, dia tidak boleh pergi. Berhenti. Lepaskan. Kamu pikir bisa datang dan pergi seenaknya? Terus kenapa? Sampai jumpa besok. Kamu minta Brian mengirimimu bunga. Tidak tahu malu, berani-beraninya merayu tunanganku. Aku akan menghajarmu. Ayo, pukul aku. Kau sendiri yang minta. Aku cuma membalas perbuatanmu. Ingat, Brian datang hari ini karena butuh bantuanku. Tanya tunanganmu kenapa dikirimkan bunga. Kau sekarang memang mengancamku? Tangkap dia! Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kau tahu siapa aku? Tina pakai topeng seharian, pura-pura misterius. Pasti wajahnya jelek. Mungkin Tuan Luton suka misterinya. Baiklah. Hari ini aku akan buka topengmu, ambil foto untuk Brian, tunjukkan keburukanmu padanya. Semua sudah disiapkan di perusahaan. Kedua presiden sudah hadir. Apams? Kedua presiden? Lepaskan aku. Kuingatkan kau. Jangan sentuh topengku. Takut disentuh? Berarti kau memang monster jelek? Hari ini harus kubuka. Freda Randall. Freda Randall, kamu masih hidup? Siapa Freda Randall? Kamu sedang memaki siapa? Jadi, siapa kamu? Kok wajahmu mirip sekali dengan Freda? Freda, aku senang kamu masih hidup. Kamu tidak marah padaku lagi. Itu kenapa kamu kembali? Siapa bilang kamu boleh menyentuhku? Freda, kalau bisa membantumu, pukul aku sesukamu. Aku tahu aku salah. Aku akan percaya semua katamu. Aku akan berikan semua uangku. Kumohon maafkan aku. Brian, kamu gila. Freda sudah dikremasi. Bagaimana mungkin dia Freda asli? Dia hanya mirip Freda dan sedang mencoba menggoda. Menggoda? Apa dia pantas? Kamu terus-terusan mengejar Brian dan bilang tidak? Tina, jangan bicara tentang Freda begitu. Aku? Freda, syukurlah kamu kembali. Ketua Kamar Dagang akan datang memeriksa grup Luton. Nanti grup Luton akan go public. Lalu, kau akan jadi istri orang terkaya di kota sungai dan negara. Mimpi besar juga. Sepertinya rencana grup Luton tak sesuai keinginan Ten Luton. Freda, kenapa bilang begitu? Sadarlah, aku bukan Freda Randall. Aku ketua Kamar Dagang yang datang memeriksamu. Apa? Ketua Kamar Dagang? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kau mirip sekali dengan almarhumah istriku? Tidak. Kau Freda Randall. Aku tak mungkin salah. Ada tahi lalat hitam di dadamu. Biar ku periksa. Brian, kau sudah kembali. Terima kasih untuk kerjamu hari ini. Brian Luton, ini bukan pertama kalinya kau bertindak tak pantas. Aku datang membantu grup Luton, tapi kau mempermalukanku di depan semua orang. Tidak. Tidak. Maaf, Nona Jobson. Kau terlalu mirip almarhumah istriku. Sampai aku salah sangka. Perhatikan baik-baik. Aku bukan Freda Randall. Kenapa kau menargetkan ketua ini? Aku tak menargetkannya. Dia yang menyerangku. Kau ahli memutarbalikkan fakta. Manajemen grup Luton berantakan dan tanpa aturan. Dengan kepemimpinan buruk begini, grup Luton tak memenuhi standar pencatatan saham. Persetujuan diberikan. Nona Jobson, pasti ada kesalahpahaman. Akan ku cari kebenaran dan membersihkan namamu. Tak perlu. Tuan Luton, akan kuumumkan grup Luton masuk daftar hitam Kamar Dagang selamanya. Tidak, Nona Jobson. Bagaimana rasanya, Brian? Tak bisa go public. Nikmati saja. Sial, Freda sudah meninggal. Mungkin ada yang mirip dengannya. Tidak. Akan ada yang merebut Brian dariku. Brian, ini jebakan. Dia sebenarnya Tina Lister. Kau hancurkan masa depan grup Luton. Brian, kamu tampar aku. Tina, aku... Tina Luton,
Tina tunangan Anda. Pantaskah memukulnya di depan umum jika persetujuan gagal? Bukan masalah besar. Wally, kenapa dia ada di sini? Tana Luton, kalau Anda tahu saya sahabat Tina, Anda takkan memecat saya, kan? Tian Luton, setelah Anda angkat Tina jadi presiden, bagaimana dia mengelola staf seperti ini? Presiden macam apa? Wally, apa yang terjadi? Tian Luton, saya salah. Nona Lister bilang dia tunangan Anda dan pakai cincin penanda presiden. Jadi kami kira benar. Kukira kau angkat aku presiden untuk melindungiku. Bukankah cincin ini yang kau pakai lamar aku? Ini cincin Presiden Kamar Dagang Dragon Country. Kamu tidak tahu ini? Presiden itu penting, mengontrol kamar dagang, dan bisa go public kan, grup Luton. Apa aku mengangkat presiden? Maaf, aku tak tahu. Serahkan. Tak kusangka tunangan Tian Luton akan mempermalukan grup Luton seperti ini. Maaf, ini semua salah kita. Kalau bukan salahmu, apakah jadi salah kami? Kami sudah membuat direktur marah. Kerja keras kami sia-sia. Kau sanggup tanggung jawab? Dasar orang tua bodoh. Brian akan memecat kalian segera. Berani-beraninya kalian digaji untuk bekerja. Tina adalah tunangan bos kalian. Berani bersikap seperti ini? Ingin dipecat? Tak dengar apa kata Tian Luton? Sudah bertahun-tahun kami bekerja keras. Sekarang malah diusir semena-mena. Bukan. Brian, bukan itu maksudku. Tina, takut apa lagi? Tian Luton, kalau hari ini tidak dukung Tina, aku tak akan setuju Tina menikahimu. Diam. Semua pemegang saham adalah senior perusahaan. Mana mungkin aku biarkan Brian dipermalukan? Brian, maafkan aku. Ini semua kesalahanku. Tina, aku terima hukuman apapun. Takkan lari dari tanggung jawab. Lupakan. Dulu Tina sakit karena menyelamatkanku. Dia tak boleh stres. Kali ini aku maafkan. Berani kalian suruh Tina menyamar jadi direktur. Keluarkan mereka dari perusahaan dan blacklist permanen. Tian Luton, aku sahabat Tina. Masih mau menikahinya? Lepaskan aku. Tian Luton, aku salah. Jika grup Luton blacklist kami, tak ada perusahaan yang berani mempekerjakan kami. Tina, kita sahabat baik. Tolong bicarakan aku. Brian masih peduli padaku. Lepaskan aku. Tian Luton, Tina Lister juga terlibat. Mau diabaikan saja? Masalah ini tak boleh dibahas lagi. Semua. Akan kuberi penjelasan. Silakan kembali bekerja. Maaf, Brian. Aku libatkanmu. Masih sakit? Kondisi tubuhmu memang buruk, istirahatlah dulu. Leon, bantu selidiki Eleni ini. Baik. Bagaimana bisa ada dua orang yang mirip sekali? Freda Randall, benarkah itu dirimu? Kau benar-benar kembali. Aku hampir ketahuan. Untungnya Ellen mirip denganku. Presiden Direct, Anda pikir baik-baik saja. Aku tidak apa-apa. Brian membela Tina akan membuat pemegang saham marah. Grup Luton akan segera kacau. Greg, sebarkan rumor untukku. Bilang bahwa... Apa? Presiden bermasker itu mirip Freda. Ido Brian dan aku melihatnya langsung ya. Tuan Luton, Nona Jobson sedang kuliah di luar negeri 13 bulan lalu. Dia mengalami luka wajah dalam kecelakaan yang direkayasa Mark saat pulang. Hasil investigasi menunjukkan wajah Nona Jobson asli, tapi tidak jelas kenapa dia pakai masker. Bagaimana mungkin? Mungkinkah Freda masih hidup dan balas dendam? Ibu, ingat saat kita piknik musim semi, dan ibu disengat lebah, Freda malah masuk rumah sakit? Aku tidak takut lebah. Kenapa Freda masuk rumah sakit? Dia menyentuh madu, mengalami shock, lalu dirawat di RS. Oh, Freda alergi madu. Nak, kenapa kamu terpikir ini? Bu, siapkan madu, akan kujemput dia datang. Kita uji langsung apakah dia Freda. Tina, hubunganmu dengannya di kantor buruk. Kali ini kamu harus minta maaf sungguhan. Mengerti? Ya, aku akan minta maaf naik tanah Nona Jobson dia. Ellen, siapa berani menyuruhku minta maaf, Ian? Hanya karena dia presiden? Apa istimewanya itu? Nona Jobson. Kamu tensi Luton. Saya rasa saya sudah harus cukup jelas. Nona Jobson, Anda salah paham. Saya menemukan ini tak sengaja dan tahu ini penting bagi Anda, Presiden. Jadi saya kembalikan. Saya terima cincinnya. Nona Jobson, maaf telah merepotkan.
Tina juga sadar kesalahannya. Ada waktu malam ini, kami ingin mengundang Anda ke jamuan. Tidak, terima kasih. Ingat gadis yang Anda selamatkan di TK dulu? Itu Cindy. Dia ingin bertemu Anda. Baiklah. Saya akan datang. Tina, menurutmu Elena benar Freda? Tina, jangan khawatir. Kita akan tahu saat dia datang. Hei, nak, kau dengar semua tadi, ya? Sekarang ada orang seperti ibumu ingin mengacaukan kita, keluarga Luton. Siapa yang kau tatap begitu? Gadis kecil, terakhir kau lihat Elaine di Tika dulu. Kau memanggilnya ibu dengan manis. Malam ini, ibumu akan datang. Nona Jobson sudah datang. Cindy, ibumu datang menemuimu. Ibu, ini sangat merindukanmu. Silakan duduk, aku ambilkan air madu. Nona Lister, Tuan Luton menyuruhku memberikan sup burung pegar ini untuk kesehatanmu. Siapa yang kau panggil Nona Lister? Sudah aku katakan, panggil aku Nyonya di rumah ini. Baik, Nyonya. Cindy, kita bertemu lagi. Ibu. Cindy, kau lupa aku Tina bertopeng. Panggil saja Elaine. Elaine mirip sekali dengan ibu. Cindy, kau sangat rindu ibumu. Kau anggap Tina ibumu karena wajahnya mirip. Tak apa, Cindy. Kau boleh panggil Tina ibu. Ibu, Cindy sangat merindukanmu. Tuan Luton, berikan sup ayam untuk anak ini. Cindy, keluargamu sangat baik. Kau dapat sup ayam lezat setiap hari. Ini pertama kalinya Cindy makan sup ayam. Apa yang biasa kau makan di rumah? Makanan anjing. Brian, jangan dengarkan dia. Kau biasa memberinya makanan anjing. Aku... Brian, kenapa kau memukulku hanya karena cerita anak kecil? Apa Nona Lister bilang Cindy berbohong tentang dia? Laporkan ke Nona Jobson. Nona Jobson, aku peduli pada Cindy. Kenapa aku kasih makanan anjing? Ini kesalahpahaman. Cindy yang ingin memakannya sendiri. Cindy cuma anak keras kepala. Nona Jobson, lihat, mungkin ini salah paham. Tuan Luton dan Nona Lister sangat dekat. Dia percaya semua ucapannya. Sial, mereka mau pisahkan aku dan Brian. Aku akan balas tamparan ini. Ini air madunya. Wajah ini mirip Freda. Ibu, ini Nona Jobson yang kubicarakan. Nona Jobson, Anda sibuk seharian, pasti lelah. Kubuatkan air madu. Silakan diminum. Jika kau benar Freda, pura-pura mati tipu kami untuk hentikan IPO Luton Group, kau akan kubuat menyesal. Kenapa? Nona Jobson tidak suka. Aku baru ingat. Nyonya Luton terlihat ketakutan lihatku. Apa karena mirip mantan istri Tuan Luton, Freda? Apa Nyonya Luton berbuat sesuatu ke Freda? Tidak mungkin. Aku hanya terkejut. Kalian berdua sangat mirip. Ayo, minum air madunya sebelum dingin. Dia bukan Freda. Aku takkan alergi karena ini tubuh Elan. Nona Jobson, mari makan. Cindy, makan lebih banyak agar kuat. Elaine, aku ada hadiah. Bisakah engkau ke sini? Elaine sedang makan. Tak apa, Cindy. Tina akan menemanimu. Ayo pergi. Kenapa Ellen baik sekali ke Cindy? Tina, tunggu Cindy. Cindy, kau ini. Tina, katanya aku boleh memanggilmu, Ibu. Ya, kau ingin memanggilku Ibu. Ibu, Cindy punya uang. Kalau ibu sakit, Cindy akan antar ibu ke rumah sakit. Cindy. Ibu, jangan tinggalkan Cindy lagi. Ya, Cindy sangat merindukan ibu.
Cindy, ibu tak bisa selalu bersamamu, tapi kau bisa sering berkunjung. Kau bukan ibu, kenapa mirip dengannya? Banyak orang mirip, itu hal biasa. Cindy, belum waktunya. Tapi sebentar lagi ibu akan menjemputmu. Nona Jobson, apa kau senang hari ini? Brian sangat perhatian ke Elaine. Tidak mungkin, Brian milikku, hanya milikku. Nona Jobson, apa acara resepsi hari ini menyenangkan? Brian, kenapa kau terlalu perhatian padanya? Terima kasih untuk resepsi hari ini, Tuan Luton. Saya harus pergi sekarang. Cindy, anak yang baik. Tuan Luton, bawa dia mengunjungi saya bila sempat. Jangan ibu, tetap di sini. Jadi anak baik, Cindy. Kita akan bertemu lagi. Brian, apa kau punya perasaan padanya? Saya ada rapat, tidur lebih awal. Tetaplah di sini. Kau harus jelaskan hari ini. Lepaskan. Kau suka orang lain, bukan? Hentikan. Bisakah kau lebih memaafkan? Apa kau tidak bahagia bersamaku? Aku tidak bermaksud begitu, istirahatlah. Tuan Luton, pemegang saham. Ini data triwulan ini untuk grup Luton. Reputasi perusahaan rusak dan saham anjlok. Jika ini berlanjut, grup Luton dalam masalah. Semuanya? Tolong tenang. Ini darurat, Sok. Mana mungkin kita tenang? Saat Nona Jobson dihina di sini, saya tahu ini sudah berakhir. Grup Luton akan bangkrut cepat atau lambat. Beri saya waktu. Saya akan buat Nona Jobson berubah pikiran. Brian Luton, separuh staf kunci kami direkrut pesaing. Hari ini, berikan jawaban jelas. Bisakah kau setujui pencatatan saham dengan Nona Jobson? Ya, Brian. Jika kau tak bisa memperbaiki ini, kita harus ganti CEO. Dalam 3 hari, saya akan beri jawaban. Cindy, hari ini aku akan ajak kau temui Elaine, ya? Brian, bisakah kau tinggal di rumah bersamaku hari ini? Ini saat-saat krusial. Seluruh perusahaan menunggu penjelasanku. Aku temui Elaine untuk stabilkan perusahaan. Brian, aku mencintaimu. Aku takut kau akan meninggalkanku. Jangan khawatir, aku tidak akan. Baik, aku pergi dulu. Oh, Presiden, Cindy sudah datang. Cindy, ke sini. Bu. Tuan Luton, Presiden hanya ingin bertemu Cindy. Tuan Luton, silakan tunggu di sini. Baik. Cindy, kamu mau pergi kemana? Kemana saja boleh, ibu menemani aku seharian. Pinternya, ayo pergi. Cindy, senang kita berenang hari ini. Iya. Ini harganya berapa? Apakah mahal? Ada apa? Ibu punya uang. Ibu bekerja keras untuk uang. Cindy, jangan menyia-nyiakannya. Cindy, sekarang ibu punya banyak uang. Kamu bisa main sepuasnya. Nanti, apapun yang dimiliki anak lain, ibu akan berikan untukmu. Jangan menangis, Bu. Aku akan patuh. Bu, bisa aku bertemu ibu lagi? Cindy, mau tinggal dengan ibu selamanya? Mau. Pintarnya, duduk di sini. Ibu akan bicara dengan ayahmu. Nona Jobson, sebenarnya saya tahu Anda bawa Cindy menemui saya untuk mempertimbangkan kembali keputusan grup Luton Go Public. Ya. Saya bersedia memberikan 10% saham ke Nona Jobson dan harap Anda pertimbangkan. Jangan bahas ini sekarang. Saya punya satu syarat. Katakan saja, kalau bisa saya lakukan, saya akan. Serahkan Cindy pada saya. Kau tak bisa menyerahkan Cindy padaku. Cindy adalah keluarga Luton,
Kau tak bisa mengangkatnya jadi anak. Kenapa kau memperlakukan Cindy begitu baik? Apa kau? Tina Luton, jangan khawatir. Aku hanya butuh pewaris. Dan Cindy cocok. Mengapa Nan Jobson tidak punya anak sendiri? Aku tidak ingin menikah. Tapi Tina Luton, kau bisa menikahiku. Tenang, aku tidak mencintaimu. Kita hanya menikah secara administratif. Dengan begini, Cindy jadi pewarisku. Dan kau bisa bersama Nan. Lister? Ini tidak adil untuk Tina. Adil? Kalau Nan Lister peduli, dia takkan pindah saat Freda masih hidup. Nana, Lister sungguh menyayangimu, Ten Luton. Dia bisa menerima ini. Saham grup Luton turun, banyak pemegang saham menjual. TN. Luton, hanya aku bisa membantumu sekarang. Tapi aku perlu hak asuh Cindy. Brian Luton, pembalasanmu akan datang. TN. Luton, kau punya seminggu untuk memutuskan. Tapi aku ragu grup Luton bisa bertahan selama itu. Dan Brian, kau janji akan menikahiku. Kenapa kau ingkari janji? Tina, ini hanya kesepakatan dengannya. Bukan cinta sejati. Brian, biarkan dia ambil Cindy. Aku bisa beri kau banyak anak. Setuju? Sudah. Kalau bukan karena kau, persetujuan grup Luton takkan gagal dan saham takkan anjlok. Aku harus menikahi Elaine. Sudah diputuskan. Tina, coba bujuk dia. Tina, bersikap waraslah, dengarkan Tina, dan berhenti membuat masalah. Brian, ingat aku menyelamatkanmu dari penculik. Kau tegas sekali. Tina, jangan khawatir. Aku akan cerai dia setelah grup Luton go public, oke? Oke, tapi jangan bohong padaku. Tidak akan. Tidak mungkin. Aku susah payah membuat Freda sakit dan mati. Hampir saja jadi istri orang terkaya. Wanita nomor 1 di River City. Mengapa Elaine yang dapat semuanya? Kau yang memaksaku begini. Tak kusangka Ten Luton cepat putuskan. Kukira Ten Luton peduli pada Nan Lister. Akan kubuatkan ganti rugi untuk Tina Lister. Jadi tentang persetujuan pencatatan grup Luton, jangan khawatir. Suamiku tak akan kususahkan. Persetujuan kamar dagang sudah kutandatangani. Ini dia. Tapi jika Ann Jobson ragu, katakan saja. Pernikahan kontrak. Tak boleh urusi kerja atau perasaan. Bisa ku dapat persetujuannya sekarang? Buru-buru kenapa? Urus sertifikat selagi kantor masih buka. Kuberikan setelah urusan selesai. Tina, lepaskan aku. Diam. Freda masih merepotkan meski sudah mati. Sekarang Elani incar kekasihku. Tapi tak apa. Segera aku kirim dia temui ibumu. Jangan sakiti Elaine. Baik. Panggil Elaine untuk selamatkanmu. Elaine bukan ibuku. Dia tak akan menyelamatkanku. Berasal jadi pemberani? Elaine Jobson, datang sendiri atau ku sakiti si imut ini? Ini persetujuan kamar dagang. Dengan ini, grup Luton bisa catat saham besok. Mau kemana? Kuantarkan? Datang sendiri atau ku sakiti si imut ini? Ada masalah? Ini urusan pribadi, butuh TN Luton sebentar. Elaine Jobson, wanita itu menunjukmu sebagai ahli warisnya. Ibumu akan segera datang. Harus kupotong atau kubakar hidup-hidup? Tina nakal, karma akan menghampirimu. Berani-beraninya kau kutuk aku. Oh, berhenti dek, lepaskan Cindy. Elaine, jangan khawatirkan aku, pergi saja. Elaine Jobson, kau benar-benar datang. Kau pasti sangat menyayangi gadis ini. Jangan bergerak. Atau ku sakiti gadis ini. Tidak, jangan sakiti dia. Aku tak akan menyakitinya. Tanda tangani kertas ini bersumpah tak akan menikahi Brian. Dan janji untuk tutupi kejadian hari ini. Baik, lepaskan Cindy dulu. Elaine, kau pikir aku bodoh? Kalau ku bebaskan dia, bagaimana jika kau ingkar janji?
Sekarang kau bisa bebaskan Cindy. Cindy, kau tidak apa-apa? Ibu akan segera bawa pulang. Bagus. Kini aku bisa menikahi Brian jadi istri orang terkaya di River City. Ibu, apa ibu baik-baik saja? Cindy, pukul aku jika mau, tapi jangan sakiti ibu. Jangan khawatir, aku takkan melepasmu. Karena hanya mayat yang bisa simpan rahasia. Elaine Jobson, kau mirip sekali dengan Freda dan sama bodohnya. Apa maksudmu? Apakah kau terlibat kematian Freda? Freda mati karena kau... Lagi pula, kau akan mati. Tak ada salahnya ku beritahu. Pernah heran, kenapa ibumu yang sehat tiba-tiba kena kanker? Coba tebak isi makanannya. Kau bunuh ibu? Pisahkan aku dan Cindy selamanya, semua ini salahmu. Tina Lister, Freda tak bersalah padamu, kenapa kau bunuh dia? Bukan dendam. Tapi kenapa aku tak bisa menikahi Brian? Kenapa aku tak bisa tinggal di rumah mewah? Jadi kau bunuh dia karena cemburu? Yap, benar. Kusuruh Brian sakiti Freda dan Cindy. Aku bunuh dia. Tapi kenapa ada yang mirip dia muncul? Brian bilang ini urusan bisnis, tapi aku tahu pria tak bisa dipercaya. Dia tak akan menceraikanmu selagi kau hidup. Aku tak bisa jadi istrinya orang terkaya. Tina Lister, kalau kau bunuh aku, kau takkan bisa kabur. Lalu, saat ku bakar tempat ini, ku bilang ke Brian gadis itu main-main, dan kau mati saat mencoba menyelamatkannya? Kau pikir Brian akan percaya? Tahu kenapa Brian percaya padaku? Dia kira aku penyelamatnya. Jadi Freda cuma dianggap gadis yang ditolong. Dia tak tahu, penyelamat sebenarnya terjebak utang dan miskin. Lord Kent. And berani kau panggil polisi? Bahkan jika kau laporkan ke polisi, selama Brian percaya padaku, aku pasti akan menangkapmu. Brian, kau datang tepat waktu. Elaine bilang aku dilarang mendekatimu. Dia ingin membakarku hidup-hidup. Keluarkan aku dari sini. Brian, dialah yang ingin menyakitiku. Hentikan dia. Kenapa kau membunuh Freda? Kenapa berpura-pura menyelamatkanku? Bagaimana engkau tahu? Cepat ke pabrik besi tua di luar kota barat. Katakan, apa yang sebenarnya terjadi? Aku akan memberitahumu. Brian, kau tak peduli padaku setelah menikah. Aku hanya ingin lebih diperhatikan. Brian, aku salah. Sangat salah. Berhenti cari alasan. Katakan bagaimana kau tahu Freda menyelamatkanku dan pura-pura menjadi dirinya. Kau sudah lupa. Dulu juga di tempat seperti ini. Jangan salahkan kami yang tegas. Karena kau anak orang terkaya. Pergi. Tahan, aku akan bawa kau ke rumah sakit. Pergi. Saat sadar di rumah sakit, kau tak tahu siapa penyelamatmu. Jadi aku berpura-pura jadi Freda. Tina Lister, kita teman sejak kecil, tapi kau tega meninggalkanku. Apa hakmu mengacaukan hubunganku dan istriku? Apa hakmu membuat istri dan putriku menderita? Kau akan menghabiskan sisa hidup di penjara. Sudah kusiapkan orang untuk menjagamu. Tidak, aku tak mau masuk penjara. Brian! Tina, ini akibat perbuatanmu sendiri. Brian Luton, selanjutnya giliranmu. Freda, itu kamu. Freda, kamu ya? Sudah kukatakan, aku Ilan, bukan mantan istrimu. Freda, aku tahu ini salahku, tak merawat anak atau kamu.
Aku sadar bersalah, maafkan aku. Mengapa harus kuampuni? Freda, aku minta maaf. Aku tahu menyakitimu dulu. Sungguh aku salah. Kujanjikan kau istri satu-satunya. Beri aku kesempatan lagi. Presiden, kita tak bisa biarkan dia terus merusak reputasi kamar dagang tuh. Bilang padanya, aku akan datang di upacara IPO Grup Luton lusa. Freda, kau datang, sudah maafkan aku? Jangan khawatir, tak akan ku kecewakan lagi. Acara akan dimulai. Bicara setelah selesai. Baik. Mari sambut CEO Grup Luton Potong Pita. Tunggu. Peraturan Grup Luton menyatakan CEO dipilih melalui suara pemegang saham. Dan Luton selalu pegang suara terbanyak. Seminggu lalu, Jobson pegang 49% saham, melebihi 30% Tian Luton, menjadikannya pemegang saham terbesar. Apa maksudmu? Greg sudah menjelaskannya dengan jelas. TN Luton. Kalau masih tidak paham, coba periksa ke dokter saraf. Apa staf teknis kunci juga kau ambil? Freda, kenapa kau lakukan ini? Sekarang saya pemegang saham terbesar. Saya ingin rapat pemegang saham sekarang untuk pilih CEO baru. Bila setuju Nen Jobson jadi CEO, angkat tangan Anda. Lihat, saya yang dirikan Grup Luton. Tim setia, saya tak akan mendukungmu. Freda, ini hari penting IPO kami. Jangan cari masalah. Lihat sekali lagi. Saya setuju dengan acara Jobson jadi CEO baru. Jenam, saya setuju. Saya setuju. Saya radikal. Kalian semua, apa mereka juga menyuap kalian? Mereka yang egois itu melindungi Tina dan hampir bangkrutkan kita. Kami sudah terlalu tua untuk lihat kau mengambil risiko. Nen, Jobson pilihan terbaik kami sekarang. Mari lanjutkan dengan pengguntingan pita. Pak, Anda sudah sadar. Anda pingsan selama 2 hari. Ini laporan medisnya. Anda harus segera diobati. Kanker lambung. Benarkah? Bagaimana bisa saya kena kanker lambung? Pak, jangan khawatir. Ini masih stadium awal. Dengan penanganan cepat, Anda akan baik-baik saja. Tagihan 2 hari ini 88.000 tunai atau kartu. Kartu saja? Pak, kartu ini dibekukan. Apa? Coba ini. Pak, semua kartu Anda diblokir. Tidak, Anda tak bisa begini. Segera bayar biaya rumah sakit, atau kami akan menggugat Anda. Ilan Jobson, saya harus temukan dia untuk klarifikasi. Freda, ingat betapa baiknya kita dulu. Ingat janji saya padamu. Beras organik 800 per mangkuk, villa 20.000 per hari. Kini Tini Luton tak punya apa-apa? Kenapa datang ke saya? Apa Anda balas dendam? Lalu? Tidak, Freda. Saya tahu saya salah. Saya ditipu Tina Lister. Saya tahu Anda penyelamat saya. Saya tak akan mengacau lagi. Jika tak puas, pukul saya 2 kali lagi. Baik. Freda, Anda pukul saya. Puas sekarang, maukah Anda maafkan saya? Saya tak akan maafkan Brian Luton. Menyelamatkanmu penyesalan terbesarku. Jika ingin tinggal di rumah itu lagi, Anda harus bayar. Saya penasaran apakah Ten Luton mampu bayar. Tapi itu rumah saya, kenapa harus bayar? Tina Luton sudah koma 2 hari, mungkin belum tahu. Anda diduga menggelapkan pajak. Semua dana dibekukan untuk penyelidikan. Rumah itu disita. Saya beli kembali. Kini rumah itu milik saya. Anda, Freda. Saya sakit kanker lambung. Kita pernah menikah. Kasihanilah. Beri saya uang untuk berobat, ya? Suami istri. Kita sudah cerai. Lieutenant Luton yang tanda tangan. Bercerai? Kapan? Kamu. Anda tipu saya. Tuan Luton, jangan terlalu keras. Aku tahu kondisi Tuan Luton sehat.
Isu kanker itu cuma akal-akalan. Untuk minta uang, tenang saja. Tiap bulan aku akan kirim uang. Freda, sudah kuduga kau takkan tega padaku. Ini 500 untukmu. Kau menghina aku? Kalau Tuan Luton lancang lagi, uangnya akan kuperas setengah. Cocok dengan harga diri Tuan Luton. Kamu? Tuan Luton, sebaiknya hargai sisa waktumu. Apa maksudmu? Brian Luton, Anda tersangka penganiayaan anak. Bukti sudah jelas. Ikut kami. Aku. Cindy, tersenyumlah untuk kita. Presiden. Ada kabar Brian bunuh diri? Penjaga bilang sebelum mati dia terus-terusan menggumam maaf. Lupakan masa lalu. Mama bisa main denganku? Cindy, mau tinggalkan kota ini dan hidup bersamaku. Aku mau ikut kemanapun asal dengan Mama. Mama! Kau sudah bangun? Ellen Jobson. Ini aku lagi. Aku tahu apa yang terjadi belakangan. Terima kasih telah menangkap pembunuh ayahku. Itu sudah kewajibanku. Sudah seharusnya aku berterima kasih. Tanpamu, aku tak bisa bertemu Cindy lagi atau balas dendam. Apa masih ada keinginanmu? Aku bahagia kini Cindy aman dan tumbuh dengan baik. Elaine, apa aku benar-benar tak bisa pulang? Maafkan aku. Aku tak bisa menemani Cindy hingga dewasa. Bisakah kau lakukan satu hal untukku? Tentu. Apa itu? Bisakah kau mengadopsi Cindy dan merawatnya sampai dewasa? Aku sangat menyukai Cindy. Aku akan mengadopsinya juga. Keluargaku bilang aku ditakdirkan bermasalah, tapi akan ada penolong yang membimbingku. Kaulah penolong dalam hidupku. Terima kasih. Ibu bangun. Greg, tolong ibu. Cindy, jangan khawatir. Aku akan panggil dokter. Greg. Cindy. Presiden, apa Anda baik-baik saja? Ibu menakutiku. Kupikir ibu akan meninggalkan Cindy lagi. Cindy Luton, kita akan berangkat besok. Ada permintaan? Cindy ingin bersama Mama selamanya. Baik. Cindy, kamu anak yang baik. Ada apa, Cindy? Kamu bukan mamaku, kamu Elaine. Bagaimana kamu tahu aku bukan mamamu? Mama tak pernah panggil nama lengkapku. Setelah bangun dari hujan meteor kemarin, aku tahu kamu bukan mamaku. Mana mamaku? Tolong kembalikan dia ya. Akuan. Elaine, aku tahu kamu baik. Tolong kembalikan mamaku ya. Ini dari mamamu. Cindy, maafkan Mama. Mama ingkar janji lagi. Jangan sedih. Dengarkan Ellen, makan yang teratur, dan rajin belajar. Mama. Jadi anak baik. Biarkan Elaine jadi mamamu, ya? Baik, Cindy akan dengar kata Mama. Jika kangen Mama, lihatlah bintang-bintang. Mama akan menjadi Freda yang tak tidur, selalu mencintai dan melindungimu.